Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur atom. Coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita seperti pepohonan, bebatuan, hewan, tumbuhan, udara, dan air. Semua benda yang kita amati dan udara yang kita rasakan dalam alam ini merupakan materi. Materi yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan sifat. Selain itu, materi juga dapat mengalami perubahan, seperti besi yang berkarat ataupun buah-buahan yang membusuk. Materi ini tersusun dari partikel-partikel penyusunnya. Partikel penyusun materi yang paling kecil itulah yang disebut dengan atom. Istilah atom tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Atom tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata karena ukurannya yang sangat kecil. Oleh karena itu, para ahli terdahulu membuat model atom untuk menjelaskan keadaan susunan atom. Teori atom yang akan kita bahas kali ini adalah Democritus, John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Kita lihat sekarang teori atom Dalton. Kita langsung ke teori atom Dalton. Atom Dalton ini digambarkan seperti bola pejal yang bulat dan sederhana. Nah ini ya, jadi model atom Dalton ini diibaratkan seperti bola pejal yang sederhana. Kita perhatikan beberapa postulat dari teori atom Dalton. Yang pertama adalah atom merupakan unit pembangunan dari segala macam materi. Kemudian yang berikutnya, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsur yang lainnya. Yang berikutnya, dalam reaksi kimia bahwa atom tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Yang berikutnya adalah teori atom J.J. Thomson. Pada teori atom J.J. Thomson menggunakan percobaan dengan sinar katoda, kemudian disinilah ditemukannya partikel bermuatan negatif. Nah, J.J. Thomson ini sehingga akhirnya menemukan elektron. Nah, teori atom J.J. Thomson digambarkan seperti roti kismis, sehingga pada teori atom Dalton, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Kemudian di dalam atom tersebar elektron yang diibaratkan seperti kismis dalam roti kismis. Yang berikutnya adalah bahwa atom tidak bermuatan. Jadi atom di dalam teori atom Dalton ini dia tidak bermuatan atau netral. Yang selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Ini adalah gambaran tentang teori atom Rutherford. Kita perhatikan, menurut Rutherford, atom tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron, bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi atom tersusun dari inti atom dan elektron, di mana proton ini bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Kemudian elektron bermuatan negatif, elektron ini yang akan mengelilingi inti atom. Nah, menurut Rutherford, sebagian besar volume atom merupakan ruang-ruang yang kosong. Nah, dikatakan di sini sehingga atom bersifat netral. Yang berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Ini menggambarkan tentang atom Niels Bohr, di mana atom ini terdiri dari kulit-kulit atom, dimulai dari inti atom, kemudian kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Kemudian, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Teori atom Niels Bohr ini akan kita bahas berikutnya di bagian yang kedua.
Teori atom mekanika kuantum. Nah, ini adalah beberapa pencetus tentang teori atom mekanika kuantum sehingga sampai ke teori mekanika kuantum. Pertama adalah Max Planck. Menurut Max Planck, atom merupakan suatu zat yang hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian Louis de Broglie, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg, akibat dualisme materi, letak, dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.